bahkan bukan hanya rumah sahabat, melainkan juga katanya seisi rumah dibelikan oleh hamba Allah yang dikirim oleh Allah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan menceritakan kisah dari salah seorang jamaah HN official, di mana beliau mendapat hikmah barokah mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali setiap hari. Sekali lagi sahabat, mungkin ada yang punya pengalaman spiritual yang mendapat keajaiban dari riyadhah, baik itu sholawat atau zikir, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya angkat sebagai konten dan akan kita tebarkan kepada yang lain, di mana insya Allah dengan kisah-kisah seperti ini akan lebih memotivasi sahabat-sahabat kita yang lain untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan sholawat atau zikir apapun. Nah, sahabat, di sini tidak disebutkan namanya, cuman beliau berkata, "Assalamualaikum Ustadz, saya mau testimoni. Tahun 2018 yang lalu saya tidak punya rumah dan numpang tinggal di rumah saudara yang tidak ditempati. Akhirnya saya datang ke guru spiritual saya dan disuruh baca sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali. Hampir 1 tahun saya ngamalkan Jibril itu." Maksudnya sholawat Jibril ini sahabat ya. Malah diusir dari rumah yang kami tumpangi. Tapi saya sadar kalau itu jalan dari Allah. Dan ternyata betul 1 bulan berikutnya ada seorang hamba Allah yang membantu saya membangunkan rumah untuk saya dan keluarga saya. Bukan hanya membangunkan rumah, malah dengan isi rumah beliau belikan semuanya. Alhamdulillah, sekarang saya, istri dan kedua anak saya tinggal di rumah tersebut dan saya tetap istiqomah membaca sholawat setiap hari. Wassalamualaikum. Masya Allah, ini sahabat ya. Ini beliau dulu tidak punya rumah katanya, dan ketika berguru pada guru spiritualnya, beliau disuruh mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali setiap hari sahabat. Setahun berikutnya katanya beliau bukannya diberikan rumah, bukannya mendapat karunia rezeki yang berupa rumah, justru malah diusir katanya sahabat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita sahabat kita ini sahabat, 1, ketika beliau tengah istiqomah membaca sholawat ya, bahkan hampir 1 tahun katanya, yang setiap hari membaca sholawat 5.000, dan 5.000 ini sahabat untuk istiqomah jumlah sebanyak ini sangat tidak mudah. Mungkin kalau hanya membacanya sehari 2 hari itu gampang sahabat, tapi ketika setiap hari 5.000 sholawat dan selama setahun berturut-turut, maka ini adalah keistiqomahan yang sangat luar biasa menurut saya sahabat. Namun beliau istiqomah, beliau tetap sabar menunggu hidayah, menunggu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betul sahabat, menjelang 1 tahun katanya beliau bukannya diberi rezeki berupa rumah, malah diusir dari rumah yang ditempati tersebut sahabat, karena memang beliau numpang katanya. Tapi ini hebatnya, beliau sadar betul kalau itu adalah ujian dari Allah, sebelum dia betul-betul dikaruniai apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan sahabat. Nah, berkaca dari ini sahabat, kebanyakan dari kita, bagi yang tidak paham, jangankan mengamalkan sampai 1 tahun, bahkan 40 hari saja, kalau sudah tidak sabar, maka mungkin dia akan putus asa dan tidak akan mengamalkan lagi sahabat. Banyak pertanyaan di kolom komentar saya sudah mengamalkan dari tahun ini Ustadz, tapi kok belum juga diijabah katanya doanya. Maka kuncinya hanya 1 sahabat, yaitu sabar. Insya Allah semakin lama ijabah doa kita, maka saya yakin akan semakin besar kebahagiaan hikmah yang Allah siapkan kepada kita. Dalam tanda kutip, asalkan prosedurnya kita ikuti semua.
Sebagaimana di video saya sebelumnya, syarat-syarat kita sebelum melakukan riyadhah, yaitu pra-riyadhah, ketika sedang riyadhah, dan pasca riyadhah, sahabat. Nah, hal ini terjadi pada sahabat kita ini, di mana setelah 1 tahun bukannya mendapat rezeki, malah diusir katanya. Kalau ini tidak diimbangi dengan ilmu dan kesabaran, maka secara otomatis pasti akan putus sholawatnya sahabat. Pasti akan marah-marah tidak karuan, akan putus istiqomahnya, akan putus bersolawatnya kepada Rasulullah. Dan ketika hal itu terjadi, maka gagallah ujian yang diberikan oleh Allah kepada beliau, kepada kita sahabat. Namun tidak dengan sahabat kita yang berkomentar tadi itu. Beliau sadar betul bahwa itu adalah ujian. Kata Allah di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Setelah datang kesukaran, setelah datang kesulitan, pasti akan datang kemudahan sahabat. Apalagi beliau sebelumnya memang telah berriyadhah, telah membaca sholawat, pasti Allah mempunyai pandangan khusus kepada beliau sahabat. Dan betul sahabat, apa yang difirmankan oleh Allah, setelah kesukaran, setelah kesulitan ada kemudahan. Maka setelah itu beliau sahabat kita ini diberikan hikmah karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin yang bekerja kepada manusia pun, walaupun bertahun-tahun, belum tentu diberikan karunia untuk bisa membangunkan rumah ketika ekonominya pas-pasan sahabat. Tapi tidak dengan beliau. Beliau dikirimkan salah seorang hamba Allah yang mungkin kaya raya, mungkin dikirimkan kepada beliau untuk membantu beliau dalam membangunkan rumah. Bahkan bukan hanya rumah sahabat, melainkan juga katanya seisi rumahnya dibelikan oleh hamba Allah yang dikirim oleh Allah tersebut sahabat. Nah, inilah buah dari kesabaran, buah dari riyadhah, mengamalkan zikir sholawat kepada Rasulullah SAW, yang mungkin bagi sebagian orang memang tidak masuk akal, bagi sebagian orang tidak percaya karena tidak melakukan. Qul in kuntum amanu aw la tu'minu. Katakanlah ketika mereka beriman atau tidak beriman, maka janji Allah itu akan tetap berlaku sahabat. Hal ini berarti kita beriman, kita percaya atau tidak percaya, maka janji Allah ini akan tetap diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh sahabat. Barang siapa yang berdoa kata Allah, apalagi dengan berwasilah solawat, dengan berriyadhah dengan solawat, maka insya Allah pasti akan diijabah. Nah, hal inilah yang terjadi pada sahabat kita ini. Mudah-mudahan sahabat, kita semua bisa mengikuti jejak sahabat kita ini dalam istiqomah, dalam sabar ketika bersolawat kepada Rasulullah, ketika bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan hikmah karunia. Bukan hanya karunia di dunia, tapi juga nanti karunia ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, yang punya doa atau hajat apapun silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya amini dan akan diamini juga oleh ribuan penonton jamaah HAN Official ini. Dan tentunya semakin banyak yang mengaminkan, insya Allah akan semakin cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun yang punya pengalaman spiritual, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.